Oke, sudah terlihat atau belum? Sip, sudah kelihatan Kang. Oke, benar. Oke, ya, sekali lagi selamat datang. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin langsung saja buat kali ini kita langsung masuk ke yang pertama. Oke, ya, sebelumnya, oh ya, sebelum perkenalan dulu, saya Malendra dari angkatan 24. Di sini saya bakal apa ya, menjadi MC teman-teman pada malam hari ini dan juga perkenalkan ini ada Kang Rainova yang sedang on cam di sini gitu sebagai koordinator desain informatika di ITENAS gitu kali ini di periode 2025. Kemudian oke, apa aja yang bakal kita bahas hari ini itu ada pertama di sini ada pembahasan terkait kemajuan akademik, selanjutnya ada kemajuan non akademik, dilanjut dengan evaluasi, kemudian keempat ada terkait keaktifan lomba, kelima akan ada informasi terkait SIM SKK, keenam akan ada informasi terkait SIM penua, ketujuh akan ada presensi, dan yang terakhir akan ada rekomendasi dan juga tips untuk beasiswa itu sendiri. Baik, mungkin langsung saja. Kalau begitu, boleh Kang Renova, saya persilakan. Oke, siap. Terima kasih Kang Malen. Ini Kang Malen dari angkatan 2024 ya. Dan tadi sudah sempat diperkenalkan juga. Saya Reno Farahaniawan dengan RP 15/2023/007 yang saat ini di periode 2025 sampai 2026, berarti dalam 1 tahun ke depan dipercaya oleh BKA menjadi koordinator beasiswa di Prodi Informatika gitu. Jadi nanti tugasnya kurang lebih mengadakan meet untuk entah itu kemajuan akademik, entah itu membahas kemajuan non akademik, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya kayak sharing session, yang pasti dalam 1 bulan itu akan ada 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali nanti akan diadakan meet, entah itu mungkin, kalau saya sih pengennya dalam meet ini gitu nanti mengajak akang teteh semuanya di sini untuk berkolaborasi, jadi tidak hanya saya yang menyampaikan eh, informasi-informasi, tapi nanti mungkin ada kegiatan kayak kita bahas entah belajar bersama atau gimana, nanti kita cari volunteer juga, kira-kira siapa yang ahli di bidang tertentu, entah itu soft skillnya, entah itu hard skillnya, nanti kita buat kayak gitu. Dan untuk sekarang, nah ini untuk sekarang juga saya coba melibatkan beberapa orang yang mungkin ini orang-orang masih orang-orang dekat gitu ya. Nanti ke depannya itu akan melibatkan semua akang teteh di sini gitu. Nanti akang teteh yang mau ikut terlibat dalam meet 2 minggu sekali itu, nanti silahkan bisa mungkin entah itu yang saya chat atau mungkin nanti ke depannya bisa dibentuk dalam list. Nah sekarang saya juga dibantu sama Kang Malen nih, dibantu sama Kang Malen untuk menjadi pembawa acara supaya flow-nya lancar, supaya flow-nya berjalan dengan baik. Dan saya juga dibantu oleh Kang Ilyas. Nih, Kang Ilyas sebagai nutulis. Jadi nanti supaya dokumentasinya tersimpan dengan rapi, ada Kang Ilyas yang akan mencatat gitu ya. Atau dari Kang Tete sendiri itu bisa catat juga poin-poin yang akan disampaikan. Baik. Jadi ini pertemuan pertama kita ya, pertemuan pertama kita, dan kita ucapkan selamat datang bagi angkatan 2025 khususnya yang sudah bergabung ke dalam tim beasiswa informatika. Dan di sini ada Akang Teteh yang luar biasa. Nanti teman-teman angkatan 25 itu bisa mungkin bertanya soal pengalaman, soal dosen, soal mata kuliah dan lain sebagainya ke angkatan-angkatan atas, yaitu angkatan 24, 23, 22, 21 udah ini ya, atau mungkin ada yang belum lulus 21 boleh tanya-tanya aja. Jadi kurang lebih ke angkatan 24, 23 dan juga 22. Itu mungkin gimana caranya Kang, kalau misalkan dosen ini kayak gimana, kalau misalkan um, mata kuliah kayak gini tipsnya kayak gimana, atau tips membagi waktu dan lain-lain, itu silahkan ditanya aja karena rata-rata anak beasiswa di sini khususnya beasiswa informatika saya lihat banyak juga yang aktif gitu ya, entah itu di himpunannya, entah itu di ITENAS dan lain-lain gitu. Nah untuk pembahasan kali ini kita nggak akan panjang lebar, dan mungkin akan teteh juga punya kesibukannya masing-masing. Mungkin saya coba untuk to the point ya gitu. Di sini ada daftar isinya tadi sudah disebutkan sama Kang Malen, saya sebutkan ulang. Kita akan bahas kemajuan akademik, lalu ada kemajuan non akademik,
ada evaluasi juga, keaktifan lomba, SIMAS KK, Simpenwab, presensi, lalu rekomendasi dan juga tipsnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Kang Malen. Oke, pertama kita bahas soal kemajuan akademik. Nah, di sini tentunya beasiswa anak-anak beasiswa informatika, entah itu KIP, entah itu entah itu OSC, entah itu mungkin ada yang BSC, dan ada lagi beasiswa lainnya gitu. Itu diharapkan memiliki akademik yang maju. Dalam artian akademiknya di atas standar yang telah ditetapkan oleh ITENAS gitu. Nah, poin kuncinya di sini kalau dari saya sendiri gitu ya, selaku koordinator beasiswa, dan alhamdulillah mungkin ya akademik saya juga setelah masuk tingkat 3 itu cukup lumayan bertahan konsisten, jadi tidak terlalu buruk lah ibaratnya. Itu masih bisa mempertahankan. Nah, kalau yang saya rangkum dari hampir 3 tahun di ITENAS ini, poin-poin kuncinya ini ada pada keempat hal berikut. Yang pertama, ada soal kehadiran. Jadi, teman-teman beasiswa itu khususnya untuk dosen-dosen yang dia selalu bukan selalu mementingkan kehadiran gitu ya. Jadi kehadiran itu dianggap berapa persen dari SC gitu. Atau kehadiran itu dianggap kayak ada nih dosen bahasa Inggris 2, Pak Firman misalkan. Pak Firman itu dia menerapkan kehadiran itu jadi ada nilai gitu ya. Dia ditambah, kalau misalkan dia hadir, itu ditambah nilai 90. Nanti di rata-rata ditambahkan lagi sama nilai kuis, sama nilai-nilai lainnya, lalu dirata-ratakan. Nah, ini kehadiran tuh poin paling gede gitu, itu di mata kuliah Pak Firman. Tapi ada beberapa dosen juga yang kehadiran itu dianggapnya ya udahlah, hadir nggak hadir, yang penting tugas, yang penting paham gitu. Contohnya Pak Gali. Pak Gali itu kalau dari yang saya lihat gitu, kehadiran tuh ya penting nggak penting sih presensi itu ibaratnya kayak telat pun nggak apa-apa, yang penting masuk, yang penting paham gitu. Itu poin pertama, kehadiran. Lalu yang kedua soal tugas-tugas nih. Ini tugas-tugas tuh sebenarnya yang ngeribetin tuh biasanya dari kitanya sendiri, dari pola pikir kita sendiri. Kalau tugas tuh harus perfect, tugas tuh harus bagusnya kayak gimana gitu. Padahal daripada tidak mengerjakan tugas, kadang-kadang kan kita lupa ngumpulin tugas atau telat ngumpulin tugas tuh gara-gara memikirkan tugas tuh harus perfect gitu. Tugas tuh harus bagus, harus lengkap dan sebagainya. Memang tugas ya harus sesuai standar yang diminta oleh dosen atau akang teteh aslem misalkan, itu harus sesuai standar. Tapi kalau misalkan kita mau main selesai-selesaian, ya tugas yang baik adalah tugas yang selesai gitu. Jadi tugas itu harus diselesaikan, harus di submit. Kalau misalkan nggak disubmit, ya nantinya persenannya hilang. Dan poin kuncinya tuh kalau misalkan mau maju akademiknya, satu kehadiran, dua tugas. Yang ketiga, selain kehadiran dan tugas, itu ada kuis-kuis biasanya. Nah, ini jangan dilewatkan juga kuis-kuis. Jadi kuis-kuis itu sebisa mungkin hadir dan berusaha sekuat mungkin. Jadi sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, Hamin 2, Hamin 3, atau Hamin seminggu mungkin kalau misalkan terlalu ambis, itu bisa mempersiapkan diri untuk kuis gitu. Kuis itu biasanya ada yang open book, ada yang open internet, ada yang close book dan close internet. Itu tergantung dari dosennya masing-masing. Nah, kuis itu biasanya persenannya juga lumayan gede. Terus ya ini kuis diperhatiin juga. Dan kalau misalkan teman-teman nggak bisa hadir banget pas di hari kuis ini, jangan cuma diem aja gitu, tapi take an action. Jadi datang ke dosennya terus bilang, Pak, saya nggak bisa hadir ini, kira-kira gimana gitu. Jadi harus berani stick lah. Karena kalau misalkan malu bertanya, kata pepatah sesat di jalan juga gitu. Nah, selanjutnya untuk maju akademik itu ada pastinya di ETS dan EAS. ETS EAS ini kalau bisa hadir. Dia karena kesempatannya biasanya cuma sekali gitu ya, walaupun mungkin ada beberapa dosen yang
dia itu lumayan baik, jadi bisa susulan kok ETS atau ES gitu. Nah itu eh, jadi ETS dimaksimalkan aja lah. Dan ETS di informatika ini biasanya gitu soal-soalnya itu lumayan atau cukup gampang. Cukup gampangnya gimana? Karena format-format soalnya atau pola-pola soalnya itu kurang lebih sama dari yang eh, angkatan atas. Kayak saya nih contohnya 2023. Dulu sering belajar sama anak-anak angkatan 2023, khususnya beasiswa ya. Dan ada juga anak-anak beasiswa, anak-anak non beasiswa kita belajar bareng. Jadi jangan ada tembok juga antara beasiswa dan non beasiswa gitu. Non beasiswa, beasiswa kita belajar bareng dari soal-soal sebelumnya. Itu polanya sama, biasanya cuma diganti angka aja. Contohnya matematika komputer nanti mungkin 2025 atau angkatan 24 itu ETS untuk ETS atau EAS-nya itu kan masih banyak teori, itu belum belum project-project. Itu biasanya polanya sama kayak angkatan atas. Jadi nanti tanya aja ke cutting yang dekat, entah itu yang beasiswa atau non beasiswa, nggak apa-apa, tanya aja gitu. Oke, next slide. Oke, selain kemajuan akademik, di sini ada juga kemajuan non akademik. Untuk kemajuan non akademik ini biasanya dimulai dari motivasi. Nah, dia dimulai dari motivasi, entah itu mungkin pengen competition date sama pacarnya, dari akang atau teteh yang punya pacar itu bisa gabung, terus nanti competition bareng gitu. Itu bisa jadi motivasi. Atau motivasi lainnya itu untuk keluarga, bisa juga. Jadi, oh, pengen membanggakan orang tua, saya pengen membanggakan mama, saya pengen membanggakan papa. Nanti kalau misalkan papa bangga, mama bangga, kita senang karena ngelihat orang yang kita cintai senang gitu. Nah itu dari motivasi, maka nantinya timbul kemauan gitu. Karena udah ada motivasinya, ada semangatnya, nanti kita mau lah. Oke, kita mau ikut non akademik, entah itu organisasi, himpunan, terus apa lagi, UKM-UKM di ITENAS atau UKM di eksternal, organisasi eksternal gitu. Itu bisa eh, bisa kalau misalkan ada kemauan gitu. Atau lomba-lomba non akademik dan lain sebagainya, silahkan. Nah, setelah ada kemauan ini, contohnya nih Kang Malendra. Kang Malendra ini termasuk daripada IESEC. IESEC itu organisasi Inggris eksternal ya, Kang Malen, dan itu cukup sibuk juga. Saya lihat setiap hari selalu meeting lagi ya, Kang Malen. Tapi dari IESEC itu dia dapat relasi yang luar biasa, banyak orang-orang hebat di sana. Karena asal muasalnya dari apa? Pasti Kang Malen punya motivasi, dan setelah motivasi ada, punya kemauan. Setelah kemauan, dia bakal mencari-cari informasi. Contoh, teman-teman beasiswa di sini pasti punya motivasi kenapa harus dapat beasiswa. Salah satunya mungkin membantu perekonomian keluarga, atau mungkin lain-lain. Itu yang penting ada motivasi. Dan setelah ada motivasi, maka ada kemauan. Setelah ada kemauan, maka mencari-cari informasi tentang beasiswa. Khususnya beasiswa OSC atau KIP atau BSC, pasti dicari-cari informasinya. Oh ini ada OSC nih, menarik juga nih. Oh saya daftar ke yang warna oranye lah, ITENAS gitu. Dan pada akhirnya daftar dari mencari informasi tersebut. Itu masuk ke ranah eksekusi, daftar tuh. Jadi setelah ada informasi, kita eksekusi, take an action, buat daftar, urus administrasi, ikut tes-tesnya, beasiswa, maka dapat gitu. Nah setelah itu baru harus dipertahankan, harus konsisten. Makanya saya menghimbau bagi teman-teman semuanya, dan khususnya bagi diri saya sendiri, untuk tetap konsisten gitu ya di dalam menjalankan amanah beasiswa ini di informatika, untuk entah itu tadi maju secara akademik ataupun maju secara non akademik. Boleh di next Kang Malen? Oke, ini formatnya masih ini. Dari evaluasi kemarin, kebetulan saya nggak hadir teman-teman, mohon maaf karena satu dan lain hal. Tapi setelah saya dengar dari beberapa orang, itu ternyata beasiswa prodi informatika mendapat rata-rata IPK 2,71. Itu rata-rata dari keseluruhan penerima beasiswa di informatika. Nah, rata-rata IPK 2,71 ini merupakan
3 terbawah. Itu koreksi ya teman-teman kalau misalkan saya salah, atau teman-teman kemarin yang hadir melihat daftarnya, yang saya dapat informasinya itu 3 terbawah. Yang paling bawah tuh kalau nggak salah mesin, yang keduanya entah mungkin elektro atau apa, lalu yang ketiganya informatika. Nah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu dia rata-rata IPK-nya mungkin sekitar masih di atas 3 gitu, atau 3 pas lah, sekitar segitu. Dan sekarang ternyata rata-rata IPK-nya 2,71. Oke. Setelah itu, eh, saya juga mengimbau bagi teman-teman semua, kehadirannya itu tolong diperhatikan setiap 1 tahun sekali. Ini khusus untuk apa? em, Meeting sama BKA atau pertemuan sama BKA, itu nanti akan dikasih rekomendasi, atau teman-teman bisa nanya tentang magang atau lomba dan sebagainya. Itu BKA biasanya lebih paham lah tentang hal itu. Jadi 1 tahun sekali itu dimanfaatkan, karena ya kecuali mungkin yang benar-benar gak bisa ditinggalkan, baru kehadirannya eh, dimaklum lah gitu. Boleh di next. Oke, di sini ada keaktifan lomba. Selain dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ada tuntutan juga. Bukan tuntutan sih, ini dipandangnya jangan jadi tuntutan lah. Ini jadiin hobi untuk keaktifan lomba ini. Nanti teman-teman kalau misalkan aktif lomba, ini sebenarnya di PPT saya yang terbaru ada foto-fotonya. Ada beberapa foto di sini. Contohnya kemarin saya itu dapat PKM tingkat nasional, dan alhamdulillah BKA itu nanti memberikan reward. Benefitnya itu yang pertama tuh reward untuk anak BKA, untuk anak BKA, sorry, untuk anak beasiswa. Ini karena kita udah gratis si biaya kuliahnya, jadi dikasihnya tuh rewardnya tuh dalam bentuk cendera mata. Cendera matanya entah itu jam tangan, entah itu handphone, entah itu HP, itu sesuai dengan tingkatan lombanya. Yang penting teman-teman aktif lomba, coba aja gitu. Entah itu jadi peserta atau jadi pemenang, itu dua-duanya sama kok. Ada peserta, ada pemenang, ada yang kalah, ada yang menang, itu sama. Yang penting teman-teman bisa aktif lomba. Itu nanti teman-teman beasiswa pasti dapat reward dari BKA gitu. Tinggal ya di post aja di Instagram, nanti BKA bakal lihat kok, dari mulut ke mulut BKA bakal lihat, terus dia bakal catat nama teman-teman. Nanti di waktu-waktu tertentu dia bakal ngasih reward. Terus di sini juga ada informatics text to win. Di informatika di sini ada Kang Riza, ada Kang Dindin, sama Kang Teddy. Ini Kang Riza, Kang Dindin, Kang Riza, Kang Teddy kalau nggak salah anak beasiswa juga. Dia mendapat peringkat apa nih? Juara 2 di Super Wali Songo Information Technology Festival. Terus di sini ada beberapa juga, ada Inspiration untuk eh, juara harapan 2 Software Development House of Technology Hologi 7.0. Itu dapat hadiah juga di Brawijaya kalau tidak salah. Ada Teh Nashwa, ada Teh Ferenada, dan Teh Alia. Ini with Inspiration juga. Ada Teh Kika, koordinator kita sebelumnya, meraih medal bronze esai Cipta Nusantara PES bidang teknologi, dan Teh Sadira gitu. Jadi banyak ya peluang-peluang lomba, tinggal teman-teman nanti ikutin. Dan ikutinnya tuh boleh mungkin bisa cari teman beasiswanya, atau cari teman-teman yang dekatnya, atau mungkin ke kakak tingkatnya, ke aku pun nggak apa-apa gitu, karena aku hobi ikut lomba juga. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Kalau misalkan ada yang menarik, kan ini menarik nih, atau ke siapapun lah, ini menarik, ayo kita ikutan lomba. Nah itu ikutan aja. Nanti benefitnya bisa dapat reward tadi, terus SKK itu udah pasti, lalu kita menjadi produktif. Nah ini banyak salah kaprah antara sibuk dan produktif. Kadang-kadang kalau misalkan kita mengikuti banyak kegiatan atau capek di luar, itu eh, kita tuh sibuk gitu. Jadi ada perbedaan antara sibuk dan produktif. Sibuk tuh ya cuma menyibukkan diri aja, tapi produknya tuh nggak ada gitu. Sedangkan kalau misalkan lomba, ini
lomba udah dipastikan produktif. Jadi kita bakal sibuk atau fokus kepada lomba itu untuk dengan harapannya mungkin menang dan nantinya menghasilkan produknya apa ya, kemenangan atau mungkin pengalaman dan lain sebagainya. Jadi udah dipastikan produktif. Nah, untuk beberapa lomba juga, misalnya lomba debat, itu bisa dapat relasi, kita ngobrol-ngobrol sama teman, kalian dari mana, nanti kita latihan debat bareng yuk, atau esai dapat juara, datang ke sana, kita dapat relasi sama teman-teman yang pastinya orang-orang hebat juga gitu di luar kampus. Lalu kita dapat skill juga karena biasanya ikut lomba tuh learning by doing, bisa yang penting nekat aja, ayo kita ikut lomba, paham nggak paham gimana nanti, yang penting learning by doing gitu, itu kita bisa dapat skill. Habis itu kalau misalkan udah dapat semuanya, maka ini semua akan menjadi habit atau kebiasaan. Jadi nanti anak-anak beasiswa informatika bisa menjadikan keaktifan lomba ini sebagai habit gitu. Oke, boleh di next Kang Malen. Nah, ini ada website SIM SKK dan kebetulan saya screenshotnya pas lagi error. Nah, mungkin sekarang ini masih error atau tidak. Kita kalian cek. Tapi tadi masih internal server error ya kalau tidak salah. Oh, sekarang masih dead gateway juga. Ya mungkin sedang ada gangguan ya SIM SKK-nya. Dan teman-teman yang dapat sertifikat, entah itu jadi peserta, entah itu jadi apapun, akademik, non-akademik, lomba, jadi peserta seminar, masukin aja ke SIM SKK semuanya. Periodenya tentunya ketika teman-teman masuk kuliah, itu masukin ke SIM SKK. Sekarang pastinya udah dapat 8 ya, 8 SKK. Itu syarat kelulusan, teman-teman harus dapat 20 SKK. Sekarang udah dapat 8 dari PKBM, tinggal ditambah 12 lagi. Ini bisa dicari dari peserta-peserta seminar. Peserta seminar tuh biasanya dapatnya 0, poin itu atau 0, berapa gitu. Itu ada poin-poinnya. Dan kalau nggak salah ada informasinya juga, cuma belum sempat saya download. Terus kalau misalkan internasional itu ada beda-beda poinnya. Atau kalau ketua organisasi yang mau jadi ketua himpunan misalkan, yang mau jadi ketua UKM, itu dia dapat 3 kalau tidak salah ya. Pokoknya masukin aja ke SIM SKK. Nanti teman-teman silakan diulik dulu website SIM SKK-nya, login dan lain sebagainya. Boleh di next. Oke, ini untuk website yang sering kita gunakan, itu website Simpenwa. Sebenarnya ini mau kita bahas sekarang, tapi di saya ini gateway ya, 504 gateway timeout. Nah, itu mungkin saya kurang tahu, ini mungkin masih error, tapi tadi sebelum pukul 7.30, pukul 7 lebih, itu masih bisa diakses kok Simpenwa-nya. Sekarang masih error. Oke. Jadi Simpenwa ini nanti kurang lebih bisa teman-teman gunakan, teman-teman beasiswa gunakan kalau misalkan ada penugasan dari BKA. BKA itu nanti bakal ngasih tugas di Simpenwa, akunnya nanti bakal dikasih dari mulai angkatan 25 sampai angkatan 2221 itu udah dapat ya. Angkatan 22 udah dapat akunnya. Jadi tinggal angkatan 25 nanti dikasih akunnya. Ini udah ada Excel-nya. Teman-teman yang belum dapat akunnya nanti silahkan di list, atau misalkan ada beberapa dari angkatan 24 atau 22 yang masih gangguan, yang passwordnya lupa, yang masalah macam-macam, itu setelah ini mungkin dibuat list, nanti saya chat juga di grup. Terus di Simpenwa ini sama kayak SIM SKK juga. Jadi sertifikat-sertifikat itu silahkan diupload di sana, nanti BKA yang mantaunya gitu. Jadi teman-teman itu biar dapat reward yang tadi, ini bisa melalui Simpenwa juga. Jadi kalau teman-teman upload ke Simpenwa, itu BKA bakal lihat, kalau misalkan BKA nilai, wah ini lombanya menarik nih, lombanya bagus dan bisa juara, itu bisa dapat HP, bisa dapat jam tangan digital atau headphone dan lain sebagainya. Oke, Simpenwa kita hold dulu sampai bisa diakses. Next. Oke, di sini ada rekomendasi dan tips dari BKA langsung khususnya.
If IPK kurang dari 2,75, print fokus akademik. Else, print lomba-lomba. Ini artinya apa? Artinya, jika IPK teman-teman kurang dari 2,75, maka fokuslah pada akademik dulu. Gitu. Sampai IPK-nya di atas 2,75. Nah, di luar dari itu, artinya di atas dari 2,75 sampai 4 itu teman-teman bisa mulai fokus kepada lomba-lomba gitu. Jadi silakan bagi teman-teman yang 2,75 ke bawah berjuang dulu di akademik, fokus dulu kepada akademiknya, dan kalau sudah beres itu bisa fokus kepada lomba-lomba gitu yang tadi aktif lomba. Boleh di next kamarnya. Oke. Di sini ada sedikit kutipan. Jika Anda tidak mencoba, maka kemungkinannya hanya satu, yaitu gagal. Tapi jika Anda mencoba, maka kemungkinannya berubah menjadi dua, bisa gagal dan bisa berhasil. Jadi, daripada tidak mencoba sama sekali, mendingan mencoba. Gitu. Next. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebetulnya tadi harusnya ada sesi presensi terlebih dahulu untuk Simpenwa. Nanti saya sebagai admin itu bisa nambahin kayak kegiatan kita hari ini, pertemuan 1 beasiswa informatika ditambahkan, lalu kita tampilin QR dan teman-teman bisa scan QR code-nya gitu. Tapi ada kendala, mungkin nanti kita bikin alternatif lain untuk presensinya. Dan saya serahkan kepada Kang Marindra untuk sesi tanya jawab. Atur nuhun, Kang. Oke, siap. Jadi kalau gitu ya, terima kasih banyak Kang Renovas untuk paparannya yang sangat-sangat banyak informasi yang didapatkan begitu ya. Ya mungkin langsung aja kita mulai ke sesi tanya jawab kalau begitu. Boleh kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, khususnya dari teman-teman anak 25 gitu, langsung boleh raise hand aja atau on mic deh gitu. Sebelum ditanya sama Kang Renova sendiri gitu. Oke. Ya, gimana teman-teman? Kira-kira ada kayak kebingungan kan? Mungkin simpan waktu sebenarnya ngapain aja atau mungkin sim SKK kayak gimana gitu. Atau nggak mungkin tips gimana caranya biar dapat SKK 20 di semester 2 gitu boleh. Nggak tahu gitu. Ambis banget ya, si Mas Aka di semester 2. Apa biar keren dong. Oke. Ada nggak guys kira-kira teman-teman? Iya. Atau nggak mungkin apa ya? Sekalian sambil nungguin sambil sharing kali apa gitu yang menarik selama perjalanan di ITERAS ini sendiri gitu. Oke, ini mungkin untuk angkatan 25 mungkin ya khususnya. Karena 24, 23 pastinya sudah punya pengalaman dan mungkin pengalamannya bisa lebih banyak dari saya dan lebih menarik dari saya. Uh, Sambil nunggu pertanyaan ya, teman-teman yang mau nanya langsung silakan raise hand atau langsung on mic aja. Atau bisa ditaruh di kolom chat juga gitu kalau masih ada kebingungan, kalau masih ada permasalahan. Oh iya, untuk tadi lupa menyampaikan ya, untuk permasalahan absensi ini kalau kira-kira teman-teman ada permasalahan absensi kehadiran kuliah yang mandek atau misalkan oh saya udah lebih dari 4 nih gitu dan fakultasnya susah dihubunginya atau susah di ini itunya itu boleh di sharingin aja sekarang biar nanti kita bantu itu atau Pak Buki bantu lah lebih tepatnya mereka. Oke, tadi menarik ya, yang menarik dari perjalanan beasiswa ini ya um,
entah beasiswa atau di ITENAS ya kalau nggak salah. Kalau Iya, betul. perjalanan di ITENAS sih, yang pertama pastinya mendapatkan beasiswa itu sendiri karena itu salah satu kebanggaan. Walaupun kita swasta gitu ya, walaupun kita swasta, itu tidak semua orang bisa mendapatkan privilege kuliah secara cuma-cuma, kuliah secara gratis gitu. Dan itu jadi satu kebanggaan tersendiri khususnya bagi saya di ITENAS. Em, Apa ya, paling kalau kesan positifnya, kalau kesan negatif nggak usah lah ya karena kita anak beasiswa. Kesan positifnya untuk ITENAS itu setiap mahasiswanya mendapatkan penghargaan atau setiap mahasiswanya pokoknya selalu dilibatkan lah gitu, selalu dilibatkan atau selalu diberikan apresiasi, selalu diberikan setidaknya ucapan selamat, entah itu diposting di informatik misalkan, atau diposting di kemahasiswaan, diposting di ITENAS, terus diajak kolaborasi sama ITENAS, diajak kolaborasi sama himpunan, diajak kolaborasi sama uh, uh, prodi informatika atau fakultas, itu selalu ada kalau misalkan saya sendiri gitu ya perjalanannya. Jadi khususnya untuk anak-anak beasiswa itu BKA pasti memfasilitasi. Ini ada anak BKA juga kalau nggak salah di sini. Ada Kang Arvin, ada Teh Hilda, itu anak BKA. Nanti teman-teman juga bisa magang. Entah itu di BKA, entah itu ada yang di TIK nih, Kang Rizky Sepul, ada anak-anak lab, banyaklah dialokasiin. Entah itu mungkin nanti IJF, ini di IJF juga ada banyak banget nih anak-anak informatika gitu di Tenas Job Fair. Terus di Desa Natalis, di acara-acara himpunan itu selalu dilibatkan sih. Kalau itu kalau dari saya. Kalau dari Kamalin sendiri gimana? Oke, wow menarik banget sih kan, mantap. Itu bisa jadi motivasi sih buat teman-teman gitu. Sebenarnya bukan anak 25 doang sih, kayak bisa buat ke anak 24, 23 bahkan gitu ya, kayak 22 juga untuk lebih aktif lagi gitu. Kayak banyak banget yang bisa didapat dari internet itu sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin satu poin yang aku dapat itu teman-temannya sih, kalau aku sendiri gitu kan. Jadi kayak dari di satu lingkungan ini gitu. Jadi aku tuh mendapatkan banyak banget teman gitu di ITENAS. Sebanyak kayak misalkan dari beasiswa ini gitu, dari teman beasiswa gitu kan. Oh beasiswa juga, oh iya aku juga gitu kan. Jadi kayak ada suatu lingkungan yang tercipta gitu. Terus juga kayak ketika kita masuk ke lingkungan baru juga gitu kan, kayak misalkan di ya lagi-lagi kayak yang tadi disampaikan juga, contohnya himpunan atau mungkin misalkan lab atau lain-lainnya gitu. Ya, oh iya, dari tadi matiin ya. Ya, ya gitu sih. Jadi kayak poin utama yang aku dapetin sendiri di ITNS itu sendiri sebenarnya banyak banget peluang dan juga teman-teman yang aku dapetin gitu sih. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut. Nah, boleh saya Hilda dipersilahkan kalau mau nanya. Oke, mangga Teh Hilda. On mic aja kali ya. Eh, aku Nik ya, izin. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Saya Hilda Nurani dan RP 15.3008 angkatan 23. Di sini saya kebetulan menjadi salah satu bagian dari BKA juga yang saat ini tuh apa ya bahasanya lagi magang lah istilahnya. Nah mungkin Rai ada ini dari aku kayak pertanyaan tapi lebih ke saran sih lebih tepatnya. Kita tuh kan di BK tuh ada timnya ya kayak yang ngumpulin beberapa tentang info-info lomba gitu. Sama kita tuh dikumpulin tuh info lomba apa aja. Nah terus nanti sama kita dinaikin nih di up di sosial medianya ITANAS, entah itu IG-nya ITANAS ataupun IG kemahasiswaan dari ITANAS itu sendiri. Nah mungkin saran dari aku kalau bisa nanti buat si PIC-nya tuh nge-share tentang info-info lomba tersebut ataupun teman-teman nih kalau misal tahu gitu ada info lomba entah apapun itu bisa kalau bisa di-share aja gitu. Nah
Terus saran dari aku lagi, kalau bisa nge-share-nya tuh jangan deket-deket hamin pengumpulan deadline selamanya, karena kita berkaca dari pengalaman sebelumnya ya, kebanyakan yang nge-share tuh si PIC-nya tuh dekat-dekat hamin pengumpulan deadline selamanya. Alhasil beberapa orang tuh memilih nggak ikut lomba tersebut gitu, karena minimnya persiapan sama ya itu gitu. Ya gitu sih mungkin dari aku. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Teh Hilda, selaku perwakilan dari BKA. Ya, ini termasuk keresahan saya juga sebenarnya, Teh, dari share ya. Itu insya Allah lah kalau saya nanti kita coba share, entah itu mungkin informasinya nggak harus dari BKA juga ya. Ada mungkin dari kemahasiswaan lain yang BKA belum sempat ngepost, atau saya lihat ada oh ini potensial nih lomba ini, nanti insya Allah lah saya bantu informasi-informasinya untuk di-share di grup beasiswa, jadi teman-teman bisa lihat di sana gitu, bisa lihat di sana. Nah, kalau untuk permasalahan mepet itu mungkin bisa jadi saran buat BKA juga gitu ya. Saran BKA itu kadang-kadang postingnya tuh apa ya, mepet-mepet juga gitu sih tanggal-tanggalnya gitu. Jadi um, di ini lagi lah, disesuaikan lagi. Terus untuk cover beasiswa juga nanti saya selaku koordinatornya insya Allah bakal share. Terus ya tadi sarannya nggak mepet juga. Dan yang paling penting nih ada kelanjutannya gitu ya. Nanti mungkin bagi teman-teman yang dia bingung pilih timnya, bisa saya share lombanya. Terus nanti saya tanya, kalau misalkan teman-teman nggak punya tim, itu mungkin bisa saya keep dulu gitu. Nah, ini ada yang tertarik, ini ada yang tertarik, ini ada yang tertarik. Mungkin nanti saya matchkan. Nanti kalian bisa mulai ngobrol gitu. Jadi yang paling penting sih dari koordinator beasiswa, kalau tadi saran dari Teh Hildanya, satu, share ke grup beasiswa, itu udah bagus. Lalu yang kedua, insya Allah saya mengusahakan untuk ada kelanjutan gitu, nggak hanya share, nggak hanya apa, cuma ya ibaratnya cuma broadcast aja lah, tapi nggak ada kelanjutannya, nggak ada kejelasannya. Insya Allah lah nanti dibantu gitu. Kasih ya Teh Hilda. saran saran IG info lomba buat anak informatika paling update di @infolomba IT. Oke, luar biasa ini. With inspiration woman, ini teh Nashwa juga termasuk dari lab apa ya, lab WIT ya, Woman Inspiration Tech atau apa, aku takut salah ini bu. Ya gitu paling ya. Nih ada udah mulai aktif juga tuh, ada Teh Hilda, ada Teh Nashwa yang udah mulai share-share info lomba atau saran-saran tadi. Sip, makasih Teh Hilda, Teh Nashwa. Kembalikan ke Malen. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya Teh Hilda, Teh Najwa, Kang Renova gitu. Ya berarti kalau misalkan teman-teman mau kayak info lomba juga gitu ya, bisa lihat-lihat di IG yang tadi disebutin di sekolah sama Teh Najwa gitu, sama di kemahasiswaan ITENAS gitu kan ya. Nah, oke. Mungkin kita lanjut aja. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Namanya apa yang naik kasih gimana? Oh enggak ya? Sorry. Oke, ya.
Oke, sorry teman-teman. Aku pakai HP jadinya. Oke, thank you bang. Jujur tadi aku kira aku yang koleksi, soalnya tidak terlihat gitu ya muka-muka teman-teman yang lain karena jadinya tidak terlihat. Ya, mungkin lanjut aja. Gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin saran-saran tambahan gitu dari angkatan 23 atau dulu ada semua ya? 23 dan juga 24 gitu, bahkan untuk adik tingkatnya gitu. Mungkin kita tunggu sampai 825 kali ya, 1 menit aja. Oke, boleh. Aku mau nanya sedikit Kang dari Tadla. Waktu awal-awal jadi wardi kan pasti banyak penyesuaian ya, mulai dari adaptasi sampai tanggung jawab baru. Apa ada hal yang akan pelajari selama perjalanan itu yang menurut akang penting banget tapi jarang banget dibahas orang? Oke, boleh ya, langsung aja Kang Marvino. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya Kang Fadlan ini, saya jadi ingat gitu di IG kemahasiswaan kalau tidak salah sekarang lagi buka ini ya, udah lagi buka brand ambassador. Tuh teman-teman kalau misalkan berminat, itu masih buka atau udah tutup ya? Saya kurang update juga nih informasinya. Tuh teman-teman kalau misalkan berminat silakan untuk coba dikepoin. Oh, udah tutup. Oke, siap, makasih informasinya. Teh Jihan. Sorry, saya lagi batuk nih. Tadi pertanyaan Kang Fadlan ya, penyesuaian yang mulai dari adaptasi sampai tanggung jawab baru, apa ada hal yang akan pelajari selama perjalanan itu yang menurut Akang penting banget tapi jarang banget dibahas orang. Oke, ini teman-teman award yang lain ada yang mau coba jawab? Kita mungkin tunjuk aja ya, biar nggak saya doang nih yang sharingnya. Kita butuh sharing dari teman-teman lain. Ini ada Kang Rizky Apple. Kang Rizky Apple boleh on mic sebentar? Mungkin boleh jawab pertanyaan dari Kang Fadlan. Halo, kenapa? Oke, ini ada awardee juga. Ya, Kang Apple dari awardee apa? Halo, Halo, Kang Apple, gimana? Kang Apple awardee KIP ya kalau nggak salah ya? Ya, Oke, dari angkatan berapa kan? dari angkatan 23. Dari angkatan 23. Oke. Ya, Ini ada pertanyaan dari adik kelasnya angkatan 2025. Aku mau nanya sedikit kan, waktu awal-awal jadi awardee kan pasti banyak penyesuaian yang mulai dari adaptasi sampai tanggung jawab baru. Apa ada hal yang akan pelajari selama perjalanan itu yang menurut Akang penting banget tapi jarang banget dibahas orang? Itu kira-kira gimana Kang? ini mah menurut saya pribadi ya. Kalau saya salah boleh saya koreksi aja. Eh, Penyesuaian itu kan pasti ada ya, apalagi ini tuh transisi dari masa SMA ke masa perkuliahan. Masa SMA kita tuh kayak kebanyakan eh, kelas itu misalnya dari pagi sampai sore gitu. Sedangkan kan kalau kuliah tuh fleksibel ya. Eh, Hal yang saya pelajari gitu selama dari awal sampai sekarang lebih banyak ini aja sih, lebih banyak eh, explore apa yang nggak dikasih tahu sama dosen. Contohnya dosen tuh cuma ngasih sampai C gitu. Nah, kita tuh harus mau explore sendiri sampai entah itu sampai D, entah itu sampai E, entah itu sampai Z gitu. Itu aja sih Kang yang saya pelajari mah. Yang menurut saya penting ya, sama konsisten juga jangan lupa. Oke, siap. Makasih banyak Kang Rizky Saipul Jis nih panggilannya kalau misalkan saya panggilnya Kang Apple. Makasih banyak Kang Apple. Kurang lebih saya setuju sih Kang Fadlan yang disebutkan sama Kang Apple tadi. Jadi kita sebagai anak kuliahan itu apa ya?
kita tuh ibaratnya ngasih beli itu bukan beli kelas sih sebenarnya ya. Kalau beli kelas itu kita cuma 3 jam dalam 1 minggu atau dalam 1 hari, dan 3 jam pun kadang-kadang nggak full gitu. Jadi apa yang mau didapat dari 3 jam satu kali duduk 2 jam? Nah, maka yang tadi Kang Epul sebut benar sih. Jadi banyak explore di luar dari dosen yang ngajarin, atau setidaknya kalau misalkan mau on track sama dosen itu silakan pelajari aja, atau diperhatikan apa yang dosen sampaikan, nanti topik umumnya apa itu bisa dipelajari lagi di luar gitu. Kurang lebih setuju sih Kang Pantan sama Kang Eko. Kalau dari saya juga. Oh, Terjawab nggak ya? iya boleh. Gimana Kang Pandan, apakah terjawab? Mungkin ya sambil ini kali ya nih ada nah, lagi tambahan dari Kang Yusuf. Ini Kang Rai, saya punya saran karena sebentar lagi yang mau ITS dan nanti untuk persiapan UAS. Mungkin boleh dibuatkan drive atau file yang berisi soal-soal tahun sebelumnya buat gambaran ujiannya. Oke, apakah ada Kang Rai sebenarnya? Oke, Kang Fadlan, terima Oke, kasih. mantap ya, Kang. Mantap ya, Kang Ucup. Kang Ucup ya tadi yang nanya ya. Oke, makasih Kang Ucup. Usulan yang sangat luar biasa, dan mungkin itu juga jadi saran yang sangat-sangat bagus ya untuk mengstrukturkan dan mengapa ya, ibaratnya dokumentasinya itu tersimpan dengan rapi di drive gitu ya. Dan sebetulnya si drive ini kalau tidak salah itu di himpunan mahasiswa informatika sudah ada, tapi permasalahannya adalah entah itu mungkin dari yang ngurus itu kalau tidak salah divisi pendidikan ya, divisi pendidikan ada bagian akademik. Kalau di periode sebelumnya itu ada bagian akademik yang ngurus tentang soal-soal di upload itu. Jadi nanti soal-soal tahun lalu yang masih disimpan di upload. Nah, permasalahannya mungkin entah nggak banyak yang nyimpen atau banyak yang hilang dan lain sebagainya. Jadi ada sih sebenarnya di beberapa matkul tertentu, dan itu cukup lumayan lengkap juga kalau saya lihat. Tapi kalau mau lebih lengkap, semua ada dan benar-benar rapi, tersimpan rapi, ini kita anak-anak beasiswa khususnya silakan di eh, apa ya? Mungkin nanti saya jadi ininya aja. Enggak, karena nggak mungkin saya juga, karena saya nggak nyimpan semuanya sebenarnya, nggak nyimpan soal semuanya. Jadi saya butuh bantuan dari akang teteh juga, 24, 23, 22, karena yang mengalaminya mereka kan angkatan 24 dapat punya soalnya sendiri, angkatan 23 punya soalnya sendiri di tahunnya sendiri. Itu minta bantuannya nanti untuk dihimpun ke dalam satu drive, atau foto-fotonya, atau itu teknisnya mungkin kita pikirin nanti bareng-bareng gitu. Itu kali ya. Oke, makasih banyak Kang Rai. Ya, berarti mungkin bisa kali ya dari Kang Reno sendiri sebagai koordinator mungkin gitu ya, nanti dibuat gitu ya drive yang tersentralisasi biar ya kita bareng-bareng membantu sama lah ya gitu karena kita salam di dalam satu lingkungan gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Ucup dan juga Kang Reno Pak sekali lagi. Ya, ada lagi mungkin tambahan dari teman-teman. Oke, oke, ini ada dari Teh Naswa. Ini bertanya Kak, apakah bisa akses web kemahasiswaan untuk upload presentasi? Karena saya coba tidak bisa login terus. Oke, mungkin uh, web kemahasiswaan yang mana ya Kang? Boleh di ini deh ya, ini kan gitu. Oh, Apa? prestasi. Untuk ini akses web kemahasiswaan untuk upload prestasi. Berarti ini ya, Oh, simpan Y ya? web kemahasiswaan yang mana tuh? Simpan atau apa? Izin menambahkan itu jadi di kemahasiswaan tuh ada kayak kayak website gitu buat ngupload prestasi khusus langsung ke internetnya gitu, bukan yang beasiswa aja gitu, data-data prestasinya. Tapi saya coba dari semester 1 kalau nggak salah sampai sekarang nggak bisa. Nah, apakah itu emang
sudah nggak dipakai atau apa, tapi pas aku tanya langsung ke ternyata yang lain ada yang bisa, tapi nggak tahu siapa. Itu saya baru ingat. Itu kalau tidak salah, saya sama Bang Ikam juga pernah ini website kemahasiswaan yang, tapi saya lupa websitenya yang mana. Itu kita pernah ngobrol, kenapa nih nggak bisa di-upload, dan saya juga nggak bisa gitu. Oke lah, mungkin karena saya sebagai koordinator sekarang dan punya apa namanya, ya punya eh, jadi pemangku kepentingan juga, nanti bisa disampaikan lah saya ke kemahasiswaan, dan responnya nanti akan dibagikan juga ke teman-teman semua untuk responnya, dan saya bantu mungkin ya, nanti saya bantu lah untuk penyampaiannya gitu. Tapi saya nggak bisa bantu pastiin juga kalau website itu bisa diperbaiki atau tidak. Yang penting saya jadi penyambung lidah aja lah nantinya. Gitu. Oke, mantap. Thank you Bang. Ya, lanjut. Ini nggak ada yang mau nanya, ini info dosen rekomen dan tidak rekomen atau tips and tricks sama dosen tertentu kah WKWK? Oke. Ada yang kepo nggak teman-teman? Siapa tahu gitu. Memang gitu kan, Yang atau penting tuh sudah? Iya betul. Mungkin langsung aja gitu, skill ya, betul tuh, skill boleh Kang Renova gitu, dari Kang Renova sendiri. Ya oke. rekomen rekomen. Karena ini mungkin ya, karena yang apa namanya, yang bawa topik ini Kang Ilyas, dan ini kebetulan ada yang nanya juga nih dari Kang Teddy semua Permana. Menurut Kang Ilyasnya sendiri, siapa yang tidak rekomen menurut Akang? Mungkin bukan tidak rekomen ya, tapi harus dijelasin secara rasional kenapa dosen itu gak apa-apa. Ini mah bukan gibahin dosen, tapi apa ya, kayak apa bahasa halusnya. Coba Kang Ilyas mungkin boleh di-share aja, di-share kira-kira yang Kang Ilyas suka dan alasan sukanya kenapa, dan yang dihindari dari Kang Ilyas itu, karena ini subjektif gitu, nggak semuanya pasti sama. Ya boleh Kang Ilyas mungkin on mic dulu nulis kita pada malam hari ini, boleh teman-teman kasih reaction tepuk tangan buat Kang Ilyas. Aduh, ini bentar. Aduh panggilnya aduh. Lagi dulu. Ah, ya. Mungkin dari dosen yang paling enakan dulu ya mungkin ya. Sejauh ini ya mungkin dari semester awal sampai sekarang. Dari yang paling enak itu dari Pak Dias mungkin. Mungkin dari angkatan 25 mungkin nggak ada ya yang sama Pak Dias. 24 udah ada mungkin. Nah itu kalau sama Pak Dias tuh enak banget dari segi penilaian ataupun di kelas ya, kayak maparin materi juga enak gitu. Maparin langsung dikasih contoh kayak gimana-gimana. Terus ya poin yang paling enaknya dari nilai itu sih. Pak Dias kadang suka ngasih kayak misal kalian tuh di SC ya ada yang kurang misalnya. Nanti di akhir tuh Pak Dias kadang suka kayak nanyain gitu ini mau ditambahin atau enggak. So, kadang pernah waktu itu juga pas Pemdas tuh ada beberapa yang nilainya kecil katanya bisa dialokasiin gitu dari SC yang eh, gede gitu ke SC yang kurang. Kalau salah tapi kalau salah boleh dikoreksi ya. Itu kalau dosen yang buat yang paling rekomen. Kalau yang gak rekomen gak ada kayaknya. Bentar, takut ini mah Asal 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 alasan rasionalnya aja. Mungkin alasan buat rasional. Kang Ilyas, Oke. misal Kang Ilyas pernah dikasih nilai D secara tidak logis gitu. eh Mungkin belum sampai ya ke sana mah mungkin, tapi ada gitu ya. Aduh, tapi takut gitu bahas ini. Mungkin Di sini mahasiswa semua kan. aduh, kayaknya cukupnya dosen yang enakan aja weh ini. Kemarin itu kayak asal ngomel-ngomel gitu kan, tapi lupa ya ke siapa ya. Aduh, udah pokoknya dosen yang paling enakan tuh Pak Dias gitu. Kalau yang Oke, itu mah nanti di luar ini aja lah gitu dibahasnya. berarti secara pribadi gitu ya Kang, boleh. Iya Oke. itu mah. Jadi buat teman-teman yang mau boleh langsung dikontak aja
Akang tingkatnya begitu juga termasuk anak 24 juga, siapa tahu buat anak atas gitu yang berinisial M. Maaf. Ya, seperti itu. Oke, ya terima kasih banyak Kang Ilyas dan Sarena Pak sekali lagi dan teman-teman. Oke, ada lagi tidak ya? Kira-kira. Sambil nunggu sampai 8.45, kita mungkin maksimalin sampai 8.45 aja ya, karena silakan teman-teman beasiswa harus istirahat karena mungkin pasti banyak kegiatan lah anak-anak beasiswa. 8.45 kita akhiri. Terus Kang Malen mungkin sampai boleh sharing-sharing juga. Kang Malen apa tuh kira-kira? Yang pasti beda-beda lah. Tadi Kang Ilyas, Pak Dias katanya. Tapi kalau Kang Malen siapa tuh? Waduh, kalau aku sendiri ya. Kalau aku sendiri banyak sih ya sebenarnya. Kalau dosen yang enak sebenarnya underrated, tapi ya apa ya namanya, bagus banget dalam ngejelasinnya gitu, kayak jelas dan masuk otak gitu, walaupun emang agak dar tugasnya gitu dan kayak ya sudahlah gitu. Jadi harus dicobain sekali-kali mas, walaupun kedua kalinya agak-agak gimana gitu. Iya maaf Ri. Iya maaf Ri. Iya makanya saya sebelumnya ngomong gitu ya, beberapa mata kuliah gitu ya, pemilih juga strict dan juga apa ya, disiplin lah gitu. Tapi seru kok orangnya sebenarnya, kalau misalkan emang dekat dan sebagainya, ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Oke gitu aja sih sebenarnya, walaupun underrated gitu ya jawabannya. Oke. Iya. Ya kan teman-teman, emang kalau masalah dosen paling disukai itu subjektif sebenarnya. Bahkan mungkin teman-teman kaget gitu ya tadi pas oh Pamilda yang disukai sama Kang Malen gitu. Itu mungkin karena suka dari kedetailannya. Kalau saya dengar dari teman-teman yang lain sih Pamilda katanya kalau ngejelasin detail gitu ya. Cuma kalau saya kebetulan dosen walinya sebenarnya Pamilda tapi belum sempat ngambil Pamilda gitu karena jadwalnya belum nemu aja gitu. Oke, berarti semester selanjutnya ya Kang? Oke, ditunggu. Mungkin programan robotik ya kalau nggak salah. Oh iya, benar robot Kita masih ketemu. robotika. Betul, betul. Ya, mantap. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, mungkin ada lagi tidak kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan? Kayaknya lebih ke sharing-sharing lah ya sekarang tuh. Ya. Kalau Terus pertanyaan, ya gimana? Terus nanti saya juga paling minta bantuan ya karena kalau saya dengar dari penyusunan dokumen itu pemerintah banyak penyusunan dokumen gitunya ya. Terus ada formatnya sendiri dan saya tuh sama sekali nol pengetahuan apa yang Pamilda nilai dari dokumen-dokumennya, format-formatnya itu di semester 6 kalau saya ketemu sih butuh bantuan banget sih dari khususnya angkatan 23 gitu ya yang bareng-bareng. Ya, betul. Ya, saling sharing lah ya semuanya. Manusia begitu, semuanya masih mahasiswa bareng-bareng gitu. Jadi bisa lah saling membantu juga. Gitu. Oke, mantap. Thank you, Kang. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan lagi boleh langsung aja ditanyain di grup, langsung boleh di PC ke Kang Renoto juga bisa ya, Kang? Langsung ya. Bisa banget. Tuh. Ya, nggak bakal ngerti sih, Kang ya. Insya Allah paling kalau misalkan agak lama gitu ya, satu tidur, dua mungkin lagi ada kegiatan, tiga karena saya juga sekarang lagi magang, jadi mungkin lagi di tempat magang atau lagi report dan lain sebagainya itu tapi insya Allah lah karena HP itu selalu nggak bakal ketinggalan dari kos, bahkan lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP sekarang karena di HP itu ada ya sekarang bisa keris ya btw penyebutannya bukan kiris, bisa keris bisa lain-lain gitu. Jadi di sini tersimpan segalanya, foto-foto, uang, akun-akun di sini ada di Google Keeps gitu.
Jadi insya Allah HP standby. Kalau misalkan saya lagi buka HP terus lihat, oh ini ada yang chat, terus mungkin namanya saya juga coba-coba ingat dan saya save. Nanti kalau misalkan ketemu di informatika atau dimanapun, silakan sapa aja gitu. Saya sambil kenalan-kenalan juga, khususnya sama angkatan-angkatan 25 gitu. Oke. Benar Pak, saya guys, ada testimoni dari Kang Rehan. Oke, teman Kang Rehan. Mereka sobat. Nah, berarti udah selesai ya, Kang ya? Oke. Kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, untuk absensi silakan. Oh iya, untuk absensi gimana Kang? Udah buka nggak ya? Kita cek semua. Kita cek simpen wah. Oke, masih belum bisa teman-teman. Iya. Ini absensi presensi tadinya mau di simpen wah, tapi simpen wahnya kebetulan lagi get time out. Paling apa ya alternatifnya, mungkin kita bisa bikinin di form atau apa Kang Malen? Di form aja ya kali. Iya betul, boleh. Gitu. Oke, nanti mungkin dikirimkan di WhatsApp, di WhatsApp grup aja ya. Berarti boleh di screenshot teman-teman kalau misalnya ini buat buktinya gitu. Udah 8.45 nih Kang Malen, mungkin kita gunakan waktu kita untuk foto bareng sama teman-teman mahasiswa ini. Oke, sip kalau gitu ya. Terima kasih banyak. Boleh guys, on cam dulu untuk kita detik-detik terakhir banyak sih. Meet hari ini gitu. Oke. Mana ini kayaknya belum ada yang on cam ya. Ada yang on cam. Kita dari tadi Oke. serasa sleep call ya. Sleep call. Waduh, jangan dong. Kang Epul, Kang Felix. Aduh. Wah, ini. Game ini. Baik, Kang. Ya. Iya, tidak, kenapa? Tanya teh, aku habisin teh. Bulan kalau simpen masih Oh, tadi yang saya kalau nggak salah error password atau apa dari ada yang dari tahun sebelumnya belum ada kepastian atau kelanjutan informasinya, nggak bisa login si dan lain-lain. Saya boleh tolong di PC lagi, nanti saya list permasalahan itu disampaikan ke BK gitu. Oke, ini ada banyak sekali teman-teman ganteng kita ya kemarin. Ada Kang Ipul, Kang Epul, Kang Ari, Teh Vida sedang pakai mukena habis sholat isya, Kang Hikam, terus siapa lagi nih? Absenin Kang Malen, bantu absen. Oke, siapa lagi? Kang Ilyas, tadi udah sebut belum ya? Oke, Kang Hikam, terus ada Kang Devano, ya, Kang Telis, banyak banget nih. Kang Rehan, ya mungkin langsung aja Kang Ilyas untuk jam pertama malam. Oke, kalau gitu ini ada berjuta-juta, jadi kita berpose sejuta kali juga gitu. Oke, mungkin pertama-tama kita screenshot dulu. Oke, pertama 1, 2, 3. Wait. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Aduh, gigi saya kering. Oke, next lanjut setelah 3, 1, 2, 3. Oke, ya sisanya pada oke tampaknya. Saya screenshot satu-satu dulu ya. Mohon ditunggu teman-teman. Ini udah di slide 8. Ini banyak sekali teman-teman. Oke, disebut. Ini sudah slide 11. Slide 12. Nah, satu lagi. Oke, sip kalau gitu. Ya, mantap teman-teman. Terima kasih banyak sudah datang di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak di Nova sebagai apa ya narasumber pada ini gitu. Dan juga teman-teman yang dibantu menjawab juga kayak sama Evo, Kang Yuliat dan sebagainya.
Oke, mungkin kalau gitu cukup sekian. Teman mungkin dari Kang Alin apa? Oke, terakhir mungkin closing statement itu bukan closing statement sih, tapi bagi teman-teman nanti di 2 minggu berikutnya kita berarti di bulan Oktober ini 24 Oktober, nanti di bulan November kita bakal di 2 minggu pertama lalu 2 minggu terakhir 2 minggu sekali ya berarti di pertengahan pokoknya di November lah nanti di November kita ada event lagi, entah itu bagi keperluan MC, ada nulis kayak sekarang Kang Malen, mungkin ada narasumber juga nanti yang bicara di sininya gitu. Itu entah itu mungkin formatnya kayak gimana biar semuanya bisa kebagian, jadi nggak cuma yang dekat sama saya gitu. Di grup mungkin kita bisa list siapa yang berminat, siapa yang mau mencoba, itu kita coba alokasikan kolaborasi di semuanya nanti dilibatkan dalam satu kali meet itu. Gitu Kang Malen, ditutup aja. Oke, mantap. Ya, ya apa boleh berarti untuk slide-nya jangan lupa guys untuk say yes, lakukan yes, ya gitu. Aku mau. Jadi kayak yang tadi disebutin juga dulu aja. Kalau gitu apa aja langsung kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi teman-teman udah datang dan selamat beristirahat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, boleh teman-teman.